Jangan lupa komen, subscribe, nyalakan notifikasi, like, dan share. Boa noite. Harus pakai hand sanitizer karena corona, jadi harus cuci tangan. Ini mau ketemu teman dulu karena dia udah nunggu di Indomaret, teman lama sekampus. Terus tadi ada kontak dia juga di daerah sini, jadi kami mau ketemu. Kalau ketemu di sini nggak bisa soalnya udah malam. Jadi kami harus ke Indomaret. Siapa sih Pak? Mau ke Indomaret. Bentar Pak ya. Ke Indomaret. Jadi mana Bi? Indomaret ya. Sampai. Ini kita udah nyampe di Indomaret. Hai Bang. Nih, ternyata orangnya ada di sini nih. Ede. Ini parkir di sini. Pak Pujianto sehat? Alhamdulillah. Oh, yes. Dari kapan Dok? Udah lama di sini. Abang mau pulang kemana? Hah? Masih tuh. Dekat. Ini masuk ke situ. Masuk ke situ udah nyampe. Kosan juga. Ini si Abang Pujianto. Dia udah kerja di sini. Bekerja keras di kota yang keras. Ya? Wow. Kamu kerja Pak? Bagian apa? Estimator. RAB. Ya, kuliah kan di mana RAB lo? Iya. Ya Pak. Ya Pak. 1% dari 100%.
Emang yang dipakai cuma RAB doang kalau kerja sama gambar itu doang? Iya. Gambarnya enggak, enggak bagian gambar. Cuma Oh, yang rapi itu. Gambarnya kan dari customer atau apa gitu. Kita yang belum. Udah, pakai itu Excel. Jadi sekali itu makan untuk volumenya doang. Sekarang apa? Kita ada yang kita gambar langsung rapi bisa gitu kan. Tapi yang kayak itu ini sih nggak terlalu percaya di sini. Kita masih lagi. Iya. Kecuali dia udah pro tuh. Ya itu yang rapi itu pro. Udah habis ketemu teman jadi pulang. Balik. Tadi Mace ada masak. Masak apa? Masak apa tuh? Masak sayur, daun ubi sama bayam. Tuh, tadi siang masaknya. Terus ini adalah teng. Ya, ini kasih gede-gede kan Mace super jumbo. Pakai masker kok. Emang ada Kecil. Kan ini masker kain jadi baunya tetap ini. Bih, tembem banget ya? Enggak juga. Lumayan. Anak gue. Jangan teman-teman dong. Tapi kita bisa ada di sini, soalnya kan Pak Tua itu harusnya ada di Tangerang dan Mace harusnya ada di Jakarta Barat. Tapi ternyata kita berdua ada di sini di Jakarta. Ini Jakarta Pusat ya sih? Jakarta Barat. Jakarta Barat maksudnya. Masih Jakarta Barat tapi agak memang jauh dari kosnya Mace. Jadi hampir dekat dengan Jakarta Pusat. Ini daerah Jakarta di Kuningan, hampir berdekatan dengan Semanggi. Itu mau buat apa? Nggak buat apa-apa, cuma menyalakan TV doang. Oh gitu. Guys, terus sini deh. Apa itu sih? Emang kenapa? Mau pamerin doang, tadi belanjaan ke Indomaret. Emang beli apa tuh? Cuma ini doang. Jadi tadi Mace ke Indomaretnya sambil ketemu teman lama beli sabun, soalnya nggak ada sabun. Tadi lupa bawa dari kos. Terus juga pencuci muka karena pencuci mukanya Mace ketinggalan di kos juga. Sama beli lipstick baru. Gak tau lipstick ini bagus apa enggak? Ini lipstick Maybelline New York. Bih, ternyata mahal juga sih harganya. Terap. Untuk ukuran anak kos-kos 55. Oh no. Ah gitu. Ini kalau ortu di Samarinda kan coba bilang murah itu, aduh gue. Iya bagi Mae murah, bagi kita anak kos mahal ya. Mau coba ini. Coba ini. Bagus ya sini? Kan jelek deh. Jadi gimana guys? Warnanya terlalu oranye ya? Agak merah-merah. Iya pak. Tapi ini muka Mace belum cuci muka ya, belum cuci muka, belum make up, belum apa, jadi bener-bener ranggas. Ya maklum aja emang udah dari sononya begitu. Gak usah dikomentar. Tidak usah dikomentar guys, saya sudah tahu pasti kalian akan bilang ya ampun Mace kenapa terlalu buruk rupa Yang penting Mace sudah punya pencuci muka baru. Kita akan berceloteh hari ini. Kameramen tuh.
Kameramen gimana kalau Iya, kamera depan aja. Halo. Harus sabar. Ingat, otak wanita dan otak laki-laki berbeda. Jadi wajar kalau kadang nggak satu tujuan dan pemaksudan. Apaan? Minta dipentung kan? So, karena suaranya Mace tidak terlalu kedengaran, kayak wow gitu. Mukanya apa itu? Kenapa mukanya kayak pakai gitu? 2 kamera? Katanya pakai 2 kamera aja. Katanya dia pakai 2 kamera aja, dia nggak mau pakai 1 kamera. Sok-sokan. Si Paitua satu ini sok-sokan sekali. Susito Pak. Nala Deno, Nala Susito. Bagi dia mau diajarin pakai bahasa Toraja tidak? Halo, tes 1 2 3 4 5 6. Astaga. Kutandai. Cuman aneh. Jadi sebenarnya para penontonnya Florendi atau calon generasinya Florendi, nanti kalian kalau udah nonton jadi seperti inilah. Kalau kalian anaknya Florendi berarti ya seperti inilah orang tua kalian. Kalau kalian cucunya Florendi ya berarti seperti inilah kakek dan neneknya kalian ya. Loh, kok paituannya menghilang. Terus kalau kalian adalah cicitnya Florendi, berarti seperti inilah kakek buyut dan nenek buyut kalian ya. Di tahun berapa ini? Ini tahun 2020. Entah kalian ada di tahun berapa. Jadi kalian akan melihat, oh ternyata kakek dan nenek saya masa mudanya seperti ini. Sumpah alay banget. Kita menunggu berapa lama coba? Nungguin dia ready itu lama banget. Sibuk sendiri terus nah. Kita dari tadi sudah bercelote terus ini dia masih aja sibuk entah ngapain. Lihat hidungnya, lihat bibirnya. Oh. Mace mau tanya, tadi kenapa kita ada di sini? Ya kita di sini karena kita mau nunggu tante sakit di rumah sakit Siloam Semanggi. Karena lagi ikut kemoterapi, tapi tadi hasilnya udah 3 kali tapi hasilnya bilang kurang bagus, jadi mungkin besok ada tindakan lagi buat operasi ulang yang kemarin udah dioperasi dari Timor Leste itu. Begitu. Makanya kita di sini supaya besok bisa bantu lagi ibu di rumah sakit. Kita bisa temenin dia, hiburin dia begitu, supaya dia enggak terlalu banyak mikir. Kalau dia sendiri pasti dia mikir banyak, pasti tensinya naik. Kalau dia sendiri dia mikir banyak, tensi naik. Jadi harus ada yang temanin juga. Begitu guys. Terus tadi kita di mana? Tadi udah jawab belum sih? Kita di Central One Resident di mana? Semanggi. Ini Semanggi atau Kuningan tuh tadi? Kuningan. Ya di daerah Kuningan. Oh gitu. Ya. Jadi itu tantenya tuh kerabat baik gede atau tante kandung atau kerabat jauh atau kerabat dekat atau gimana? Tante kerabat ya, kalau
ikut di kultur sini mungkin udah agak jauh, tapi kalau di Timor Leste khususnya di Liomar masih dekat. Oh gitu. Ya, Jadi kan sekarang generasi baru Florendi. jadi generasi Florendi yang akan datang. Jadi kalau kalian melihat video ini adalah video saat dimana momen-momen ada wabah virus corona yang sangat Virus kuat corona. banget. Kenapa kuat? Karena dalam sejarah, karena wabah ini kita bisa jadi ibadah online, terus semua kuliah full online, baru kerjanya pun juga orang yang kerja di perkantoran juga full online. Makanya ada istilah WFH. Nah sekarang kondisinya tuh lagi memang benar-benar apa Bi kondisinya? Lockdown. Bukan lockdown sih sebenarnya. Bukan lockdown. PSBB. Ah, jadi sekarang PSBB. pemerintah Jakarta udah Jalan aturan PSBB. ya udah menjalankan aturan PSBB. Benar gak sih? Iya. Singkatannya apa PSBB ya? Apa ya singkatannya? Singkatnya, kepanjangannya apa singkatan? Udah itu udah sih. Oh iya. Itu udah sih. Ya maksudnya udah singkat kepanjangan. iya, maksudnya kepanjangannya apa? Kepanjangannya apa ya? Ya, Apa ya? Apa PSBB? Taunya cuman berskala besar. Kalau BB-nya, apa tuh? apa ya? Apa ya? Apa yuk? Coba buka TV Nggak One. mau. Oh, nggak boleh. Ayo, Pokoknya intinya pembatasan berskala besar, intinya seperti itu kalau tidak salah. pembatasan social distance. Bukan, Bi. Bukan. Iya, social distance berskala besar. Iya kah? Pembatasan social distance. Iya itu. Pembatasan social distance berskala besar. Oh gitu. Pokoknya seperti itulah. Jadi ceritanya kita yang warga benar-benar nggak boleh keluar masuk rumah sembarangan. Apalagi sekarang sudah ada dendanya guys. Jadi contohnya nih, yang pengendara motor aja itu nggak boleh berboncengan, kecuali pas saat diperiksa sama polisinya itu satu KTP satu alamat, itu baru boleh berboncengan. Tapi kalau kalian berboncengan di Jakarta dan tidak satu KTP alamatnya, maksudnya alamatnya itu nggak satu, kayak mana sih cari bahasanya? Kalau alamatnya nggak sesuai, Iya maksudnya nggak satu rumah, misalkan ya itu satu keluarga memang baru bisa. ya intinya yang berboncengan itu yang di depan harus KTP-nya misalnya di alamat A, terus yang dibonceng juga harus di KTP-nya alamat A, itu baru boleh. Kalau misalnya beda itu kena denda juga. Baru sepeda motor juga harus wajib pakai sarung tangan, kalau enggak kena denda juga. Harus pakai masker, itu utama. Terus juga nanti ada pemeriksaan suhu, jadi kalau kalian ketemu polisi itu bakal dicegat, baru bakal diukur suhunya. Kalau suhunya itu di atas 37 atau di bawah 37 ya Bi? Di atas 38 itu udah nggak buat. Bukan 37 kok? Bukan. Oh. 37 Jadi masih. kalau di atas 38 derajat Celcius itu kalian juga bakal kena denda, karena suhu tubuh segitu itu harusnya nggak boleh keluar rumah, jadi harus isolasi mandiri di rumah. Baru terus oh ya tadi juga Mace dapat teguran dari resepsionis di Central One sini guys. Jadi diteleponkan sama resepsionisnya kalau misalkan gak boleh keluar masuk terus, jadi dilarang. Jadi kalau bisa tuh dikurangin keluar masuknya. So makanya Mace sekarang cuma dalam kamar. Jadi yang bolak-balik terus ke rumah sakit itu adalah si Pai Tua. Jadi mungkin Pai Tua yang bakal ngasih tahu keadaan lockdown, bukan lockdown sih,
bagaimana situasi BSPP. ya PSBB yang ada di PSBB yang ada di Jakarta. Jadi kalian kan tadi udah lihat tuh yang dari tadi pagi Pak Itua pergi ke rumah sakit sambil bawa juga makanan buat penjaga di sana. Jadi penjaganya itu siapa namanya, Bi? Senyorita. Mister Salah. Jadi di sana ada teman kita juga, guys. Itu kerabat Bayi Gede juga bukan sih? Iya, itu kerabat. Kerabatnya si Pak Itua juga dari Timor Leste. Itu dia lagi kuliah S1 teknik sipil juga di kota Bandung, cuman karena corona time Jadi mereka liburnya libur total, bukan kayak di Jakarta libur tapi kuliahnya di rumah, kuliah online itu enggak. Kalau di mereka punya kampus itu langsung libur total. Jadi nanti kalau udah kuliah baru mereka lanjut lagi semester itu dosen UASnya. Itu dosen kampus Baru setengah semester mereka udah ujian UTS, tapi buat UAS belum kuliah lagi. Jadi nanti mereka kalau udah coronanya udah nggak ada, baru mereka kuliah lanjut lagi. Jadi di sana kampusnya tuh dan dosennya sangat pengertian banget. Jadi karena corona time, jadi kampusnya libur, nggak ada tugas online juga nggak ada. Beda dengan kita yang kuliah di Jakarta ini, aduh ya Tuhan tolong ya. Itu tugasnya nunggu habis tumpuk, belum selesai ada lagi, jadi ya benar-benar tumpuk. Gitu. Jadi akhirnya si Salahnya ini yang si kerabat Pak Itua ini juga merupakan termasuk anak angkat nggak sih? Anak angkat nggak sih? Ya. Jadi masa kecilnya dia itu dulu juga pernah dibesarin sama si tante yang lagi sakit ini. Jadi dia yang datang sekaligus buat jagain tante di rumah sakit. Gitu. Iya nggak sih? Begitu. Ya betul. Betul tidak? Betul. Jadi Mace mau nanya nih sama Pak Itua, tadi pagi situasinya gimana? Di luar Kalau sana? di daerah sini ya gang-gangnya masih mulai ada yang udah tutup, gang-gang masuk kampung kan, kayak RT RW itu ya udah mulai tutup semua. Tapi jalan besar masih biasa-biasa aja. Masih Apalagi banyak? jalan umum sana masih terlalu ramai, masih ramai banget. Masih rame banget ya? Iya. Cuma kurangnya sedikit aja sih. Tapi masih ramai biasa. Jadi masih Kayak rame. nggak terlalu rasa aturan baru yang BSBB itu nggak terlalu rasa gitu. Kalau di jalan raya sana. Soalnya ya memang nggak kita wajar juga sih. Soalnya warganya juga puluhan juta ya. Puluhan juta orang ya, kita kelihatannya masih rame-rame aja sih. Kalau kayak negara-negara lain kan langsung tutup langsung lockdown, jadi nggak ada yang bisa keluar masuk. Kalau ini kan BSBB jadi ya orang masih bisa keluar masuk, buat kayak warung-warung masih bisa buka gitu. Kayak Indomaret masih buka 24 jam. Kayak warung makan masih banyak yang buka juga. Kayak pasar ya pagi masih ada orang. Cuman kalau kayak pasar orang suruh pakai masker, ini masker tadi keluar jadi maskernya gitu. Ini contohnya. Itu masker jenis apa? Ini masker multifungsi. Oh gitu. Iya. Jadi kalau misalkan mungkin banyak di luaran sana yang bilang Jakarta lockdown. Sebenarnya nggak ada lockdown di Jakarta, sama sekali nggak ada.
Karena di lockdown karena kalau lockdown itu kan artinya benar-benar berhenti aktivitas total ya. Tapi kalau di Jakarta itu enggak, jadi masih ada yang beraktivitas, bahkan di Jakarta itu masih rame. Makanya karena masih rame Kayak jadi di Jakarta sama Tangerang, kalau mall-mall udah mulai tutup semua sih. Kalau mall, mall. Nah, jadi kalau di Tangerang mungkin ada beberapa mall yang tutup, tapi kan nggak semua mall tutup. ya Terus sekarang udah mulai tutup semua. tapi hanya beberapa doang toh. Jadi Ya kalau mall ya tutup memang, nggak ada yang buka, nggak boleh. ya tapi kan kayak misalkan kayak pasar swalayan yang ada di mall kan tetap buka. Farmasi obat-obatan juga tetap masih buka. Ya kalau farmasi sama apotik ya memang buka supaya ada yang corona. Kok supaya yang ada yang corona itu Yang gimana? sakit ya bisa beli obatnya tuh, masa tutup semua. Ya makanya berarti mallnya kan nggak tutup. Jadi mall yang tutup itu guys cuman kayak pusat perbelanjaan kayak pakaian, bioskop itu jelas. Tapi kalau hal yang lain kayak makanan, minuman itu restoran itu nggak tutup. Cuman mereka melarang untuk makan di tempat. Tapi kalau misalkan take away itu boleh kalau dibungkus atau bawa pulang itu boleh. Kalau di Jakarta itu PSBB-nya walaupun sudah diterapin tetap aja masih rame, orang masih banyak keluar sana sini, masih banyak yang bergerombol, berkumpul, nongkrong tuh masih banyak. Makanya sekarang lagi kayak musim razia gitu, bukan razia pengendara motor yang SIM apa segala macam, enggak, ini tapi razianya buat bubarin orang yang lagi berkumpul. Nah itu dia. Kayak kita tadi lagi berkumpul ya bertiga, tapi kan enggak apa-apa karena kan maksimal 5 orang. Maksimal 5 orang kan? Iya. Maksimal di Jakarta yang nongkrong boleh 5 orang. Tapi jaraknya harus 1 meter atau enggak 2 meter 2 meter. Alangkah lebih bagusnya lagi kalau tidak lebih dari 1. Sendirian dong berarti. Terus Ya sendirian juga enggak. Sendirian lebih bagus katanya. Karena virusnya nggak kemana-mana. Ya, virusnya tetap di tempat. Terus tadi keadaan si tante gimana di rumah sakit? Ya lagi sakit, jadi udah dokternya bilang besok. Tadi jam 8 udah itu udah mulai Agak mendingan. puasa. Oh, puasa. Supaya besok di operasi ulang soalnya. Oke. Gitu. Jadi kalian sudah lihat kan tantenya tadi pagi waktu Pak itu ke rumah sakit guys. Jadi itu tantenya sama si abang timur itu yang namanya Salah. Jadi ya seperti itu deh. Jadi kita mau berceloteh apa lagi? Mungkin itu saja. Terus oh ya sekalian mungkin mau review Central One juga kali ya. Tapi itu nanti aja lah. Nanti kita bakal review Central One Resident yang ada di sini, bagaimana fasilitasnya, bagaimana isinya, bagaimana dengan harganya, apakah rekomend atau tidak buat kalian. Tapi ini yang kayaknya yang lagi di apa sih namanya Bu? Tapi Siapa? Central One ini salah satu yang jadi kerjasamanya antara pasien dari Timor Leste yang ada di Jakarta. Ya kan Bia? Iya, sama kerjasama sama pihak kesehatan kayak Kementerian Kesehatan dari Timor Leste. Jadi yang kalau pasien dari Timor Leste yang masuk rumah sakit Siloam, terus kalau mau rawat jalan ya rekomennya ke Central One ini, sama katanya ada satu lagi di sebelah bagian utara tapi belum pernah lihat sih. Jadi
karena jadi tantenya ini veteran kan ini. Iya. Jadi guys, tantenya ini veteran pejuang bukan? Iya, veteran Pejuang Timor Leste mungkin yang berperang pada saat dahulu kala. Nah, jadi berobatnya itu dari Timor Leste ke Jakarta, itu dirujukinnya ke rumah sakit Siloam yang ada di daerah Semanggi, ya kan? Nah, terus setelah berobat di rumah sakit Siloam, kalau nginap di sana ya inap, tapi kalau misalnya saat keluar, apalagi kalau kemo itu kan bisa rawat jalan, jadi kalau udah selesai kemo di rumah sakit ya tinggalnya di sini. Kenapa di sini? Karena jaraknya Central One Resident ke rumah sakit Siloam itu lumayan dekat kalau jalan kaki. Kalau jalan kaki berapa menit yang kemarin? 5 menit sampai 7 menit. Berapa? 5 sampai 7. Masa sih? Iya, betul. Betulan, abote 10 menit kali. 5 sampai 7. Nggak tahu dia jalannya kayak kuda ya, 5 menit. Tapi kalau misalnya Mace yang jalan mungkin 10 menit atau 15 menitan. Iya, begitu. Kalau naik motor 5 menit, benar 5 menit kalau naik motor. Berarti mungkin kakinya Paitua kayak motor ya. Mungkin seperti itu. Begitu. Terus guys, nanti kapan-kapan sebenarnya Mace dan Paitua juga ada video tentang gimana perubahan kamarnya Paitua yang ada di Tangerang dari before dan after. Jadi before-nya itu kan kamarnya Paitua benar-benar nggak teratur. Terus terus peletakannya juga amburadul. Ya sama sih kayak di kosnya Mace, tapi kan kadang Mace pikir kalau misalnya Mace mau perbaiki, mau bagusin kayak gini atau gimana, takutnya kan kalau pindah-pindah kos kan ya kan sayang gitu. Jadi ya udahlah biarin aja. Tapi kan kalau Paitua kan dia lama tuh di Tangerang karena dia tinggalnya kan sama abang kandungnya dia yang emang kerja di Tangerang. Jadi kita kemarin ada dekorasi, jadi ada renov sedikit interior kamarnya Paitua. Mungkin kita akan uploadnya, mungkin nggak tahu kapan mau uploadnya ya, bulan depan atau 2 bulan lagi nih. Lama amat. Tunggu video ya, ditunggu aja nanti buat lagi proses. Buat yang mau lihat doang sih, kalau nggak mau lihat juga nggak apa-apa, cuma nyampein doang bagi yang mau lihat. Baru rencananya juga Mace mau ajarin Paitua belajar bahasa Toraja. Mudah-mudahan di next video saat Mace ngajarin Paitua bahasa Toraja, dia mulai agak paham bahasa Toraja gimana. Kan kemarin Paitua udah ajarin Mace bahasa Tetun, bahasa Timor Leste, jadi gantian Mace lagi yang ngajarin Paitua, ya kan? Bisa. Ya kan. Yoks. Tunggu berikut. Tunggu video berikut. Jadi gimana ya? Udah dulu ya, kita tutup dulu. Soalnya sekarang Mace dan Paitua mau ngerjain tugas online yang numpuk. Karena ada tugas baru lagi. Itu numpuk banget. Jadi kita harus ngerjain dan kita harus begadang. Semangat. Selamat malam. Sampai jumpa nanti di next video. Apa? Jangan lupa lihat video ini sampai selesai ya. Mace sama Paitua juga ada TikTok loh. Nanti cari ya di Wendy Natalia New.
Sama Bagide, apa punya Bagide TikToknya apa itu ah? Tapi nggak belum ada. Hah? Lupa. Watuili kalau nggak salah. Patin. Watuili atau Florendi juga. Ya apa? Florendi tuh. Bye bye. Dadah. Tutup nih. Yuk. Tutup. Ya mati. Enggak, maksudnya ayo Pak itu tutupnya gimana yuk? Oke guys, mungkin kali ini videonya sekian. Jadi teman-teman jangan lupa nonton sampai selesai ya video ini soal situasi corona saat ini. Terus ada yang tutup gang-gangnya, ada yang terbuka aja. Jadi harus nonton keramaian di Jakartanya sampai saat ini. Oke. Next video. Jangan lupa next video nonton terus. Dadah. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Itu nggak boleh lupa. Oke? Yuk. Sampai jumpa nanti lagi.